Minecraft, sebuah game yang populer banget di dunia, bahkan di Indonesia aja sangat-sangat populer. Tapi apa yang lebih populer daripada gamenya? Yes, dramanya. Dan kali ini kita akan kembali ngomongin dramanya Dream, salah satu konten kreator Minecraft yang kayaknya tuh nggak bisa nggak masuk drama. Di awal 2025 kita langsung dikasih Dream Yeping, yang padahal kalau kalian sadar gitu ya, ini tuh Dream tuh masuknya salah. Jadi apa yang terjadi sama Dream Sino? Ya sebenarnya salah peluru, salah tembak gitu. Padahal dia nggak harus begitu, tapi dia nggak paham konteks. Terus tiba-tiba begitu, terus tiba-tiba kayak hur gitu. Makanya dia diomongin sama banyak streamer Twitch nih. Dan apa yang sebenarnya terjadi sih sama Dream dan community konten kreator di luar sana? Dream, sosok yang tadinya orang nggak tahu mukanya, terus jadi tahu mukanya, terus sekarang orang-orang jadi males karena udah tahu mukanya. Tapi serius ya, semenjak Dream buka topeng tuh karirnya bener-bener apa ya, geruzak-geruzuk gitu. Padahal pas COVID dia tuh kayak wush gitu loh, nggak ada berhenti-berhentinya. Apalagi pas dia bikin server itu bener-bener harus diapresiasi sih. Tapi meraih kesuksesan bukan berarti hidup lu tenang-tenang aja gitu. Karena Dream itu pada saat karir lagi di puncak-puncak itu banyak dapat tuduhan-tuduhan kurang mengenakan. Dan banyak dari tuduhan itu ternyata bener-bener cuman tuduhan gitu, cuman fitnah. Seperti dia PDF, dia gangguin orang lain dan dia orangnya nyebelin gitu. Tapi yang dia orangnya nyebelin sampai dia ribut sama salah satu dubber, voice actor dari Gumball. Tahu Gumball kan kalian? Itu pernah gue bahas di video yang thumbnailnya kayak gini. Tapi itu udah lama banget, udah 2024 kapan gitu. Nah sekarang tiba-tiba dia berantemnya itu sama Tommy Innit. Nah Tommy itu siapa? Tommy itu adalah konten kreator yang dulu satu server sama si Dream. Currently I am on 25,000. It says 19,000 to me. Nah tapi dia tuh main Minecraft dulunya, tapi sekarang dia lebih sering bikin skit-skit komedi. Hello everyone and welcome to episode 1 of This is the Internet, a new show, news show. Nah, Tommy Innit ini tadinya bro gitu lah sama Dream, tapi makin kesini makin renggang gitu, makin jauh, makin saling menjauhi diri gitu. Bahkan sampai si Tony tuh nggak mau terasosiasikan lagi dirinya sama Minecraft gitu. Seperti yang gue bilang, dia udah banyak bikin sketsa-sketsa lucu aja gitu di channel-channel YouTube-nya. Sampai akhirnya dia diundang ke sebuah podcast, dan di sebuah podcast dia ditanya sama podcasternya, siapa sih orang yang paling lu benci? Dan dijawab sama Tommy adalah Dream. Bukan, tapi Miskif adalah salah satu streamer yang ya streamer aja sih, dan emang dia itu nyebelin aja, tapi bukan nyebelin yang mengganggu, tapi lebih kepada emang dia nyebelin yang orang-orang suka sama sebelnya dia. Lu nonton aja deh, ntar lu bakal paham gitu personalitinya kayak gimana. Dan jawaban Tommy ini adalah jawaban aman gitu, ngerti gak sih lu kayak nyebut Tommy nyebelin tuh kayak nyebut gimana ya, kayak gua bilang Andi Kanuk tuh berisik bacot banget anjing, karena emang that's true, bacot banget, tapi intention gua bukan untuk ngehancurin dia gitu. Jadi lu paham kan, itu jawaban amannya, dan yang dipilih pun orang yang aman gitu. The worst person I met award. Oh, for me, it's so easy. Go on. Mizkif. Piss me off the twat. Just the way he You looks. just barely even met him. You just like He just stood wouldn't- near him for a bit. Oh, I hate it. Have you Nah, klipnya rame tuh tentang bagaimana si Tommy itu nggak suka sama Miskif sebagai orang yang paling dibenci lah di dunia, paling nggak disukai lah gitu. Nah, si Miskif double down nih dengan bikin komedi juga, kayak intinya bertele-tele nggak jelas bilang kayak aku juga nggak suka lu dan segala macem gitu. Jadi kayak yapping nonsense aja, dan orang-orang kayak dapat konteksnya gitu kalau dia kayak cuman pengen bikin ini makin lucu aja, makin play along aja gitu. When I was sitting there waiting for Masayoshi to pop up, Tommy Innit is just standing there like a complete prick and looking like such a jackass. I'm trying to just sit there and wait for Masayoshi. I say hello to him, and he gives me the rudest stare. Tapi gue paham ya, maksudnya kalau lu sekarang nih yang gak ngikutin Miskif, gak ngikutin Tommy gitu, pasti lu ngeliatnya kayak beneran serius gitu. Tapi gue kasih tahu, community tahu kalau ini adalah cuman play along, cuman bercanda bareng aja. Jadi tenang aja, mereka berdua kayak mungkin gak terlalu dekat, mungkin gak terlalu nyebelin, tapi lebih kepada tahu kayak mereka berdua bercanda. Nah tapi pas lagi kayak gini-gini, ada nih orang yang so asik ikut-ikutan ngerusuh, ikut-ikutan pengen ngelucu. Siapakah itu? Dream? Bukan, jawabannya adalah SQC. Terus lu pada langsung kesel. Terus Dreamnya mana, no? Kok tiba-tiba ini nama orang lain semua yang lu sebut, nggak ada Dreamnya? Sabar, emang begini prosesnya. Gue harus sampaikan sesuai kronologinya dong, nggak yang tiba-tiba gue mentalin Dream dong. Jadi SQC lah, orang yang gue sendiri nggak ngerti kenapa dia banyak disukai orang gitu selain gamblingnya gitu. Ngomong aja nggak jelas, apa yang mau lu dengerin dari dia gitu. Dan akhirnya si SQC tuh kayak so asik gitu loh, kayak ngebilang mereka berdua cringe gitu loh. And then go to social media and say this happened. I think it's cringe. Listen, I don't want to be rude to Ludwig, okay, but
the way that Ludwig presented how he met Destiny, whatever, they did small talk, they were together, and after the fact, guys, when I met this guy. Tapi ya XQC being XQC aja gitu. Jadi ya si Tommy ngatain balik kalau lu cringe anjir, lu juga cringe gitu loh. Untuk nunjukin bagaimana dia salaman sama Donald Trump pakai foto Donald Trump itu cringe gitu. And XQC being XQC balas lagi dengan bilang, lu karir lu juga cringe gitu. Ngerti gak sih? Gua bisa salaman sama presiden, lu ngapain gitu kan? Cuman dari konten kreator pindah ke panggung stand up comedy gitu, dan stand up comedy lu juga cringe. Dan emang cringe sih kalau lu nonton stand up comedy-nya Tommy itu emang agak-agak kurang lah ya, namanya pemula sih, baru belajar ya, ngebom sih ya. Nah ini nih baru kita ke Dream, orang yang dari tadi di awal udah diomongin tapi kenapa nggak sih sekarang tuh diomongin gitu, karena panjang, karena prosesnya panjang sampai kesini dulu nih. Dan ternyata tiba-tiba Dream tuh kayak out of nowhere bikin meme gitu. Meme kayak gini nih, ini meme yang udah dead meme banget kayaknya ya, tapi masih dipakai sama si Dream tapi nggak apa-apa. Terus ada pilihan nih gitu, lu dari server gua nih ya, fans gua waktu di SMP itu tuh growing up, atau lu become Tony Init fan. Apa kata yang disensor manual tadi, no? Kata R-word, kata yang slur, kata yang ya sebenarnya nggak baik untuk diucapkan, tapi banyak orang ngucapin juga. Ya intinya kata-kata kasar lah, ngatain kasar lah gitu. Nah, disinilah dramanya dimulai. Yang kayak ngapain Dream gitu? Lu ngapain ikutan, dan intensi lu jelas-jelas kayak, woi, apaan sih ini, ada orang lagi pada ribut-ribut seru-seruan emang play along, dan kayak nggak capek-capek gitu yang ngetiknya, nggak pakai emosi, tapi lu tiba-tiba kayak wow, kenapa ini terlihat personal sekali gitu. Dan ini dilihat bukan dari orang-orang di Twitter, bahkan sampai fans-fansnya Dream gitu yang lihat ini personal banget kayaknya gitu loh. Ya terlihat personal karena mereka udah lama pisah gitu ya, kayak udah nggak ada kontak-kontakan, udah nggak ada balas-balasan tweet atau bikin konten bareng atau ada ngumpul atau gimana, terus tau-tau begitu gitu, kayak woi, apaan nih? Seperti yang gue diceritain, mereka dulu temenan, mereka main di server Dream bareng gitu ya. Pada saat si Tommy Init masih di bawah umur gitu, dan si Dream tuh kayak nge-carry dia lah. Ya mau nggak mau yang bikin si Tommy Init agak naik namanya ya servernya si Dream. Tapi lama-kelamaan Dream sama Tommy Init tuh agak pisah, bahkan sampai clash gitu. Karena satu dua lain hal yang panjang banget, lore ini bisa 3 part video sendiri lagi. Lu cari aja lah di YouTube lore Tommy sama Dream tuh gimana lah. Tapi intinya mereka juga ada masalah dulu, dan itu masalah nggak terselesaikan gitu. Yang paling cukup terkenal ya jadi dulu kalau nggak salah tuh ada namanya si Quoketi mau bikin server Minecraft yang somehow bisa langsung auto translate bahasa banyak orang gitu. Terus si Dream tiba-tiba bikin bisa translate lebih banyak bahasa. Terus tiba-tiba dia bikin gitu. Terus tiba-tiba si Quoketi bikin yang akhirnya pasti semua bahasa bisa gitu ditranslate gitu. Jadi kelihatan kayak si Dream ngikutin si Quoketi, tapi si Dream nggak mau ngakuin. Terus giliran si Quoketi berhasil bikin yang lebih gede daripada dia, si Dream tuh bikin kayak esai berapa halaman gitu tentang jangan gitu dong, gitu gimana sih, kayak aduh nih orang gitu loh. Nah dibikin tuh skit komedia sama Tommy Init pas dia udah ninggalin Minecraft dan fokus ke bikin skit-skit lucu. Nah dari situ intinya mereka masih belum akur. Jadi kayak orang-orang langsung ngeliatnya ini personal nih, kenapa tiba-tiba beef tahun lalu dibawa lagi ke sekarang nih. Dan akhirnya dari situlah si Tommy Init bikin video judulnya Dream, yang dimana dia kayak curhat lah selama ini apa yang terjadi yang nggak keluar, kayak bagaimana Dream memperlakukan dia, bagaimana sih selama ini di server itu ada apa aja behind the scene-nya dan lain-lain. However, with your group, I cannot believe how the George stuff from a year ago went down. I cannot believe the response to it online. It's disgusting. It's sexist, man. And you and your friends' references and the way you talk about women behind the scenes has been so sexist too. Dream juga bete sama Tony karena si Tommy ini tuh kayak apa ya, memperpanjang rumor kalau dia tuh PDF dan lain-lain lah, panjang lagi nih. Tommy Innit posted a video yesterday that was titled Dream, where he said a lot of stuff about me that isn't true. Dan ya yeping lah berdua gitu, panjang, lu tontonin dah videonya ngomonginnya kayak gimana. Tapi kira-kira lore-nya seperti itu. Dan dari itu tiba-tiba muncul lagi lore baru nih. Ternyata si Dream ini suka ngata-ngatain cewek teman-teman streamer gitu. Salah satunya adalah Ludwig. Ketahuan. Dan akhirnya Dream minta maaf ke Ludwig. Dan akhirnya Ludwig bikin video. Dream, after I said this, sent me back like 5 pages worth of information about the situation, defending himself, you know, messages from the person he called and explaining the situation. All of those messages were about a different girl. I never answered him. Ternyata si Dream itu bikin surat permintaan maaf ke Ludwig untuk orang yang salah, ngerti gak sih? Selama ini orang-orang tahu yang dikatain itu misalnya A gitu, tapi si Dream minta maaf udah ngatain B. Lah berarti yang dia katain dengan kata-kata kasar ke cewek, 2 cewek yang berbeda dong. Ya, self expose anjir. Jadi
separah itulah kejadian drama panjang ini di akhir tahun, dan gue yakin sih nggak kelar dengan cepat dan mungkin ada update nanti, tapi kalau cuma update dikit-dikit agak males sih. Jadi mari kita tunggu aja, dan kalau misalnya ada detail-detail yang mau kalian tambahin atau ada koreksi ya bang, nggak gini bang karena lu nggak ngerti Minecraft sih, jadi ini please banget, karena gue emang nggak terlalu main Minecraft, jadi bantu koreksi gue dan kritisi gue di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut kalian ini Dream kenapa sih? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan seputar internet di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.